Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai materi program dinamik 4 tahap studi kasus pengalokasian dana tambahan proyek, yang merupakan bagian dari mata kuliah penelitian operasional dari kelompok 7, paralel D, program studi teknik industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Dengan arahan dosen pengampu, Ibu Eni Aryani. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama diketuai oleh saya sendiri, Nuranu Faisah, dengan NPM 20147. Saya Diana Widiawati, sebagai Wakil Ketua dengan NPM 20145. Saya sebagai anggota 1, yaitu Adilan Kristianingrum dengan NPM 20002. Saya Borsi Sirage sebagai anggota dengan NPM 20154. Kemudian untuk studi kasus, sebuah perusahaan kontraktor sedang mengerjakan 4 buah proyek sesuai dengan alokasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan saat ini. Maka manajemen memutuskan akan mempercepat waktu penyelesaian ketiga proyek tersebut, dan untuk itu disediakan dana 35 juta untuk ketiga proyek. Penyelesaian proyek dalam satuan hari sebagai fungsi dari tambahan dana untuk setiap proyek dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tambahan dana 0 juta, proyek 1 0 hari, proyek 2 0 hari, proyek 3 0 hari, dan proyek 4 0 hari. Untuk tambahan dana 5 juta, proyek 1 35 hari, proyek 2 40 hari, proyek 3 34 hari, proyek 4 45 hari. Untuk tambahan dana 10 juta, proyek 1 57 hari, proyek 2 75 hari, proyek 3 60 hari, dan proyek 4 50 hari. Untuk tambahan dana 15 juta, proyek 1 70 hari, proyek 2 90 hari, proyek 3 82 hari, proyek 4 64 hari. Kemudian untuk tambahan dana 20 juta, proyek 1 85 hari, proyek 2 110 hari, proyek 3 95 hari, dan proyek 4 85 hari. Kemudian untuk tambahan dana 25 juta, proyek 1 96 hari, proyek 2 127 hari, proyek 3 114 hari, proyek 4 118 hari. Kemudian untuk tambahan dana 30 juta, proyek 1 110 hari, proyek 2 137 hari, proyek 3 127 hari, dan proyek 4 135 hari. Dan yang terakhir untuk tambahan dana 35 juta, proyek 1 125 hari, proyek 2 145 hari, proyek 3 135 hari, dan proyek 4 145 hari. Bagaimana dana yang 35 juta harus dialokasikan ke proyek-proyek tersebut agar dicapai total waktu pengurangan yang paling besar? Diasumsikan tambahan dana hanya dalam pelipatan 5 juta saja. Jadi pada saat kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian dari studi kasus yang tadi. Untuk langkah pertama yaitu menggunakan tahap 4, yang mana pada kolom pertama kita tulis penambahan dana, yaitu yang di kolom ini kita pindah ke kolom sini sebesar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Lalu pada kolom selanjutnya ada F4, yang mana F4 ini dihasilkan dari angka-angka di proyek keempat. Jadi pada angka-angka proyek keempat ini kita pindah ke kolom F4 sebesar 0, 45, 50, 64, 85, 118, 135, 145. Dan untuk kolom terakhir yaitu X4, S4 ini kita menulis kembali tambahan dana, lalu kita salin ke sini. Pada tahap ini belum bisa mengambil keputusan karena tahap 4 ini akan selalu seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu tahap 3, yang mana ini juga menuliskan tambahan dananya juga sama di sini, yaitu sebesar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Lalu untuk kolom selanjutnya ada 0. 0 ini ya, datanya kita atau angka-angkanya kita dapatkan dari baris pertama proyek ketiga, yaitu 0. Ini kita tambahkan dengan hasil F4 ini sehingga menghasilkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 45, 45, 0 tambah 50, 50, 0 tambah 64, 64, 0 tambah 85, 85, 0 tambah 118, 118, 0 tambah 135, 135, dan 0 tambah 145, 145. Lalu untuk kolom selanjutnya ada
5 ini kita dapatkan dari baris kedua proyek ketiga yaitu 34 sama 34 ini kita tambahkan dengan F4 jadi menghasilkan 34 ditambah 0 34 34 ditambah 45 79 34 ditambah 50 84 34 ditambah 64 98 34 ditambah 85 119 34 tambah 118 152 34 ditambah 135 169. Lalu untuk kolom selanjutnya yaitu 10 ini kita dapatkan dari baris ketiga proyek ketiga yaitu dengan angka 60. Ini juga kita tambahkan dengan hasil dari F4 sehingga mendapatkan hasil 60 tambah 0 60 60 tambah 45 105 60 tambah 50 110 60 tambah 64 124 60 tambah 85 145 dan 60 tambah 118 178. Ini dilakukan dengan cara sama sampai pada kolom 35 dengan hasil akhir 135. Lalu untuk kolom selanjutnya ada F3. Ini kita dapatkan dengan memilih hasil paling maksimal. Contohnya pada baris pertama yaitu 0, baris kedua 45, baris ketiga 79, baris keempat 105, baris ke-5 127, baris ke-6 140, baris ke-7 159 dan baris ke-8 178. Lalu untuk kolom terakhir yaitu X3, ini kita dapatkan dari di mana letak angka yang paling maksimal. Contohnya pada baris pertama ini 0 terletak pada 0, 45 terletak pada 0, 79 terletak pada 5, 105 terletak pada 10, 127 terletak pada 15, 140 terletak pada 20, 159 terletak pada 25, 178 terletak pada 10. Selanjutnya ada tahap 2. Nah, di tahap 2 ini caranya adalah nilai yang ada di F3 ini kita tambahkan dengan proyek 2. Proyek 2 ini kita ambil yang pertama adalah 0. Jadi angka 0 ditambahkan dengan F3. 0 ditambah 0. Hasilnya di sini 0. Lalu 0 ditambah 45. 45. 0 ditambah 79, begitu seterusnya sampai yang terakhir 0 ditambah 178, hasilnya adalah 178. Lalu setelah angka 0 tadi, di bawah angka 0 di proyek 2 tadi adalah angka 40. Bisa kita lihat dulu. Setelah angka 0 adalah angka 40. Nah, angka 40 ini kita tambahkan dengan yang ada di F3. Jadi 40 ditambah 0. Hasilnya adalah 40. Lalu 40 ditambah 45, hasilnya adalah 85. 40 ditambah dengan 79, hasilnya adalah 119. Begitu seterusnya sampai yang terakhir adalah hasilnya 199. Setelah angka 40, di bawahnya angka 40 di proyek 2 tadi adalah angka 75. Kita lihat dulu di sini. Adalah angka 75. Nah, 75 ini kita tambahkan dengan F3. Jadi 75 ditambah 0. Hasilnya adalah 75. Lalu 75 ditambah dengan 45. Hasilnya adalah 120. Lalu 75 ditambah dengan 79. Hasilnya adalah 154. Begitu seterusnya sampai yang terakhir hasilnya adalah 215. Setelah angka 75 di proyek 2 kita lihat. Setelah angka 75 adalah angka 90. Angka 90 sama kita tambahkan dengan yang ada di F3. Jadi 90 ditambah 0 hasilnya adalah 90. Lalu 90 ditambah 45 hasilnya adalah 135. 90 ditambah dengan 79 hasilnya adalah 169, begitu seterusnya sampai yang terakhir hasilnya adalah 217. Setelah angka 90 di proyek 2 kita lihat, setelah angka 90 adalah angka 110.
Angka 110 ini caranya sama seperti tadi, ditambahkan dengan yang ada di F3. Jadi 110 ditambah 0, hasilnya adalah 110. Lalu 110 ditambah 45, hasilnya adalah 155. Begitu seterusnya, sampai yang terakhir hasilnya adalah 215. Setelah angka 110, kita lihat. Setelah angka 110 adalah angka 127. Nah, 127 ini ditambahkan dengan yang ada di F3. Caranya masih sama. Jadi, 127 ditambah 0 hasilnya adalah 127. Lalu 127 ditambah dengan 45 hasilnya adalah 172. Dan yang terakhir, ini 127 tambah 79 hasilnya adalah 206. Setelah angka 127 adalah angka 137. Nah, 137 ini ditambahkan dengan yang ada di F3. Jadi 137 tambah 0 hasilnya adalah 137. Lalu 137 ditambah 45 hasilnya adalah 182. Dan yang terakhir yaitu setelah 137 adalah 145. Angka 145 ini kita tambahkan dengan nilai yang ada di F3. Kita tambahkan dengan 0, 145 ditambah 0 hasilnya adalah 145. Nah, selanjutnya diisi F2. F2 ini isinya adalah nilai yang terbesar dari masing-masing baris. Untuk baris yang di baris 0 ini yang terbesar adalah 0. Selanjutnya, baris selanjutnya ini yang terbesar 45, tulis di sini. Selanjutnya, yang terbesar adalah 85, ditulis di sini 85. Lalu selanjutnya yang terbesar adalah 120, di antara ini yang terbesar adalah 120, ditulis di sini 120. Lalu baris berikutnya ini yang terbesar adalah 154, bisa kita lihat di sini yang terbesar 154, ditulis di sini 154. Lalu di sini 180, kita lihat. Ya, benar yang terbesar di sini 180 ditulis di sini. Lalu baris berikutnya dilihat di sini yang terbesar adalah 202, ditulis di sini 202 dan yang baris terakhir dilihat yang terbesar adalah 217, ditulis di sini 217. Lalu untuk X2 ini isinya adalah nilai yang ada di F2 ini letaknya itu di kolom mana? Jadi, nilai yang terbesar ini tadi letaknya di kolom mana? Yang pertama kan 0 ya. 0 letaknya ternyata di kolom 0. Nah, ditulis di sini X2 0. Lalu 45 letaknya di kolom 0 ditulis. Lalu 85 letaknya di kolom 5 ditulis di sini. Lalu 120 letaknya di kolom 10. Nah, ditulis di sini 10. Lalu 154 letaknya di kolom 10 ditulis di sini 10. Lalu 180 letaknya di kolom 10 ditulis di sini 10 di X2. Lalu 202 letaknya di kolom 10 ditulis di sini 10 dan yang terakhir 217 kita lihat di sini letaknya di kolom 15 ditulis 15. Selanjutnya adalah tahap 1. Nah, di tahap 1 ini caranya adalah dengan kita memasukkan nilai di F2 dari bawah ke atas, kita tambahkan dengan yang ada di proyek 1 dari atas ke bawah. Jadi, nilai yang paling atas di proyek 1 ini kita tambahkan dengan nilai yang paling bawah yang ada di F2. Jadi kan yang paling atas tadi kan di proyek 1 adalah 0. 0 kita tambahkan dengan 217. Hasilnya adalah 217. Lalu, yang kedua adalah 202. 202 kita tambahkan dengan yang ada di bawah 0 tadi. Di bawah 0 kita lihat berapa? 35. Jadi 35 ditambah dengan 202. Hasilnya adalah 237. Selanjutnya adalah 180. 180 ini kita tambahkan dengan yang ketiga dari atas setelah di proyek 1 atau setelah angka 35, yaitu angka 57. Jadi 57 kita tambahkan dengan 180. Hasilnya adalah 237. Selanjutnya adalah 154. Nah, 154 ini kita tambahkan dengan yang ada di bawahnya 57 tadi, 70. 70 kita tambahkan dengan 154. Hasilnya adalah
224. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ini mendapatkan hasil 125 itu dari 0, yaitu nilai yang paling atas di F2 kita tambahkan dengan nilai yang paling bawah di proyek 1 adalah 125. Jadi 125 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 125. Nah, di sini F1 itu caranya sama seperti tadi, diambil yang terbesar dari masing-masing baris. Ini kan cuma ada satu baris, jadi kita ambil yang terbesar adalah 237. Lalu di X1 ini diisi angka 237 ini letaknya di mana? Ternyata di 5 dan di 10. Nah, ini nanti digunakan di kesimpulan. Biasanya yang diambil adalah yang terkecil, atau yang diambil itu harus yang terkecil. Jadi antara 5 dan 10 itu yang diambil adalah 5. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan, kita kembali ke tahap 1. Tahap 1 ini kita mendapatkan angka yang paling besar, yaitu sebesar 237. Dan letaknya ada di 5 dan 10. Nah, untuk pemilihannya itu kita ambil yang paling kecil. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan dana 5 juta itu kita sudah dapat pengurangan 237 hari. Itu untuk proyek 1. Kemudian kita ke tahap 2. Untuk proyek 2, didapatkan nilai F1 yang terbesar itu ada 217. Ada di kolom 15. Jadi, untuk proyek 1 tadi, 35 dikurang 5 dari 30. Nah, 30 dikurang 15, sisa 15. Kita lanjut ke proyek 3, di tahap 3. Nah, nilai F-nya itu yang terbesar ada 178, dengan mengeluarkan dana sebesar 10 juta. Nah, 35 dikurang proyek 1, 5, sisanya 30. 30 dikurang proyek 2, 15, sisa 15. Di proyek 3, 15 dikurang 10, sisa 5. Nah, sisa 5 itu tadi dialokasikan ke proyek 4. Seperti itu. Sehingga dapatkan kesimpulan, yaitu sebaiknya perusahaan kontraktor memberikan dana untuk dialokasikan ke proyek 1 sebesar 5 juta rupiah, proyek 2 sebesar 15 juta rupiah, proyek 3 sebesar 10 juta rupiah, dan proyek 4 sebesar 5 juta rupiah, agar diperoleh total waktu pengurangan paling besar, yaitu sebesar 237 hari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.